Saya sedikit ada prolog di sini bahwa UBM yang akan saya coba paparkan yang satu pokok bahasan dengan nama 2 JPL. Di sini memang tadi disampaikan bahwa terkait dengan pengendalian PPOK asma sebenarnya salah satu yang nanti dapat digunakan sebagai benefit ya dari layanan ini. Jadi sebenarnya kita punya pengendalian PPOK dan asma juga sendiri. Tapi ada juga untuk UBM. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin izinkan saya untuk menyampaikan slide pokok bahasan tentang upaya berhenti merokok, kenapa perlu ya. Kemudian juga sejauh mana ini bermanfaat buat teman-teman atau untuk perokok yang ingin berhenti merokok. Ini katanya juga nanti kepada PTR, penyakit terkait rokok, yang sudah ada bukunya juga. Saya mau share file, bisa langsung ya, Bu? Boleh, bisa langsung di share screen aja, Pak. Oke. Sudah muncul, Bu? Mau cek dulu, Bu. Sudah muncul, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja menyampaikan tentang upaya berhenti merokok yang pada Renstra tahun 2020 sampai 2024 masuk ya ke dalam layanan yang ada di Puskesmas, diharapkan ya. Dan ini menjadi tambahan dari SPM yang sudah dimiliki Puskesmas untuk PTM. Ditambah kita punya tantangan yaitu era pandemi COVID-19 yang beberapa daerah sudah kita hadapi bersama bisa menjadi challenge yang sangat luar biasa. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama melayani masyarakat sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, di sini saya langsung saja nih kalau untuk pelatihannya, saya langsung untuk manfaatnya. Ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham tentang withdrawal yang UBM sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada perokok yang ingin berhenti merokok bahwa dalam tahapannya nanti itu mereka akan mengalami efek putus nikotin atau yang dikenal dengan efek withdrawal effect ya. Nah, rata-rata kesiapan perokok di sini kurang ya, karena mungkin keterbatasan knowledge, kemudian juga kekurangan pahaman mereka tentang kenapa nih setelah berhenti merokok ada beberapa gejala atau beberapa yang tidak nyaman dalam tubuh perokok itu. Nah, ini memang tugas konselor untuk memberikan pemahaman supaya tidak panik pada klien, juga diberikan informasi akan terjadi hal-hal seperti A, B, C, dan lain-lain. Contohnya seperti ini ya. Jadi memang ini tidak, kalau kita sudah menjadi konselor nanti lama-lama akan hafal sendirinya. Tapi kalau misalnya pada tahapan baru maksudnya baru dilatih atau baru membuka layanan ini di puskesmas, itu biasanya ini nggak usah dihafalkan, cukup di keep dalam HP atau smartphone Bapak Ibu yang nantinya bisa tampilkan bersama dengan klien di TV yang sudah kita siapkan untuk konseling, atau kita pakai lembar balik, kebetulan kita juga punya lembar balik. Nah, informasi inilah yang disediakan oleh layanan UBM ini sehingga seseorang yang mau berhenti merokok karena adiksinya itu bisa mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Karena maksudnya benar gini, ada beberapa kasus orang itu berhenti merokok malah batuk. Gitu ya. Padahal batuk itu kan ada pemicunya, ternyata bukan dari kasusnya berhenti merokok ya, karena memang ada beberapa sistem-sistem atau mungkin fungsi-fungsi organ tubuh yang membaik. Kalau itu terkait dengan paru-paru ya, yang sudah membaik, yang menimbulkan mukus atau mungkin nanti merangsang untuk jadi batuk. Nah, orang bilangnya batuknya karena berhenti merokok. Atau orang berhenti merokok karena tiba-tiba sekarang jadi gemuk, obesitas. Wah, ini gara-gara merokok. Nah, itu kan tidak. Karena emang dari berhenti merokok itu akan terjadi perbaikan indera pengecap
di mulut kita, sehingga orang akan nafsu makan meningkat. Itu normal ya kalau kita paham. Tapi kalau yang nggak paham dalam efek putus nikotin ini, ya kita akan, atau perokok akan mendapatkan informasi, wah kalau gitu jangan berhenti merokok lah. Kita terus merokok saja supaya tidak gemuk. Contoh ya. Jadi ini gambaran manfaat upaya berhenti merokok. Gimana kalau kita sudah mulai, atau perokok mulai berhenti merokok, dari 20 menit pertama sudah ada manfaat yang ditimbulkan. Sampai yang satuannya tahun, ya 12 jam juga, 2 hari, 5 hari, 2 minggu, sampai dengan 10 tahun. Ya. Ini sudah ada. Jadi tugas-tugas konselor tinggal melihat, oh nanti kalau Bapak memutuskan berhenti merokok, 2 hari lagi akan mengalami apa, ya, gejala apa. Ya. Itu ya, itu mungkin sedikit deskripsi awal dari manfaat upaya berhenti merokok. Memang kita tahu bahwa sulit. Ya, ini tidak sama seperti merubah perilaku kesehatan yang lain. Contoh, merubah buang air besar sembarangan, ya, atau membuang sampah sembarangan, kebiasaan cuci tangan. Itu perilaku-perilaku yang memang bisa kita ubah di suatu masyarakat tertentu, ya, atau mungkin di kalangan masyarakat. Nah, sekarang masalahnya apa yang membedakan dengan perilaku merokok? Perilaku merokok ini berbeda karena memang yang kita hadapi nantinya adalah klien atau pasien yang mempunyai adiksi. Nah, tingkat adiksi perokok itu berbeda-beda, ya, tergantung dari sejauh mana dan berapa lama dia paparannya terhadap asap rokok atau batang rokok yang dihisap. Nah, di sini kita ingin tahu bahwa kita sebenarnya 70% perokok itu ingin berhenti merokok, ya. Kemudian data yang menunjukkan hanya 5-10% perokok yang berhasil berhenti merokok tanpa bantuan, alias dia berusaha dari upaya dia sendiri untuk berhenti merokok. Nah, ini menjadi tantangan atau menjadi latar belakang kenapa muncul ada UBM. Dulu waktu UBM itu pertama kali dibentuk oleh Direktorat P2PTM 2014 juknisnya, kemudian lanjutan DOT, itu memang disediakan untuk korban karena adiksi rokok, adiksi nikotin, ya. Pada saat itu belum ada layanan untuk melayani teman-teman yang menjadi korban akibat rokok. Jadi ada dibuat juknis yang yang akan ditempatkan atau disediakan di puskesmas, lalu melayani. Itu prinsip atau mungkin gambaran tujuan yang dulu, ya. Nah, kemudian setelah sampai dari tahun ke tahun kita lihat, nyata sudah banyak beberapa kali TOT, implementasinya masih belum begitu optimal. Kenapa? Nah, ini nanti akan kita lihat evaluasinya kenapa beberapa provinsi ada yang sudah menjalankan, ada yang masih belum aktif, ya, belum mau walaupun sudah dilatih dan lain-lain. Ini, tapi dengan adanya Renstra yang sekarang terkait dengan layanan UBM, mau nggak mau mereka harus belajar, kemudian harus mempunyai SDM yang terlatih, itu pasti. Nah, jadi ini tantangan kita ke depannya, tapi saya sangat apresiasi untuk Dinkes Kota Bandung udah mencuri start lewat orientasi. Intinya apa? Intinya minimal udah ada niat, ya, niat pengen mempunyai unggulan di layanan berhenti merokok. Itu saya sangat apresiasi secara pribadi. Karena belum ada nih di tahun ini yang untuk itu. Lalu kita lihat juga kenapa perokok tidak berhenti merokok. Tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung, ada beberapa mitos-mitos yang memang pada dasarnya mereka tidak ingin, ya. Kemudian ada mitos berikutnya yang dianggap mereka bahwa tenaga kesehatan tidak siap. Tidak siap itu tidak bisa menolong. Ini dulu kita bukan tersinggung, ya. Dulu pemerintah pusat agak kaget dengan mitos ini, makanya kenapa kita kembangkan UBM. Lalu yang berikutnya tata laksana tidak berhasil alias mungkin sudah usaha dengan beberapa cara gagal atau karena dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang menjadi sulit kenapa perokok tidak berhenti merokok. Dan kita rata-rata bisa beranggapan bahwa perokok ini adalah korban, ya, korban dari sebuah produk yang memang harusnya sudah dilarang harusnya. Tapi memang, ya, kita tahu sendiri beberapa hal tentang rokok ini, ya.
pun masih mempertimbangkan. Kita kesehatan sudah berjuang untuk berusaha memberikan yang terbaik serta untuk melindungi masyarakat Indonesia lewat beberapa pendekatan-pendekatan program. Untuk kendala, di sini kendala upaya berhenti merokok ada kita lihat dari aspek psikologis dan perilaku. Jadi di sini berhenti merokok bagi perokok merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang tadi saya jelaskan, karena memang ketika berhenti merokok, si perokok harus siap dengan efek putus nikotin tadi. Ya. Kemudian paling sulit dari berhenti merokok adalah kemampuan untuk menahan diri dari kebiasaan. Karena di sini biasanya kalau sudah ada adiksi, maka sedikit rangsangan pun akan memacu dia untuk merokok. Contoh misalnya, ya, contoh yang paling mudah ketika dia melihat atau mencium bau rokok. Nah, kenapa ada KTP tanpa rokok? Kemudian kenapa ketika dia melihat bungkus rokok, itu sudah terangsang dia seorang perokok yang ingin berhenti merokok. Ya. Jadi kemudian di sini digambarkan bahwa kalau adiksi yang tinggi, bangun tidur pasti yang dicari rokok. Ini udah cukup tinggi ya. Makanya pertanyaan dalam mengukur tingkat adiksi nikotin ya salah satunya terkait merokok di pagi hari. Ya. Kalau orang itu sudah merokok, mencari rokok di pagi hari, berarti bisa dipastikan dia mempunyai adiksi yang cukup ya, sedang ke atas, sedang atau tinggi. Nah. Kemudian untuk faktor lain tentang lingkungan sosial. Baru saja saya memberikan pemaparan terkait dengan hal yang sama, itu ada menikah, baru 2 minggu menikah. Ketika ditanya apakah tidak nyaman, apakah tidak enak dengan tidak merokok, jawabannya nyaman-nyaman saja. Jadi ternyata efek putus nikotin dikalahkan karena dia menikah. Ya, yang kedua, kemarin kasusnya adalah dia berhenti merokok karena diterima pekerjaan. Jadi ada beberapa hal yang bisa mengalahkan tingkat adiksi nikotin seorang. Nah, ini menjadi kajian ketika seorang konselor akan menyiapkan bahan untuk si klien dalam perencanaan berhenti merokok. Karena tidak setiap pasien atau klien yang berhadapan dengan kita pasti punya masalah yang sama. Nah, ini kita pendekatannya bisa dari psikologis dan perilaku, bisa juga dari lingkungan sosial sekitar dia. Ya, ini kita akan lihat sejauh mana peran lingkungannya dalam membantu effortnya berhenti merokok. Nah, tadi sudah sedikit disinggung tentang multidimensional, ya, tentang kenapa sulit untuk berubah atau sulit untuk berhenti. Tadi ada adiksinya, ada efek withdrawal, kemudian dari psikologikalnya, perilaku dan lingkungan. Walaupun kita sudah memberikan suatu perencanaan untuk berhenti merokok dengan metode yang sudah dipilih, apakah itu berhenti seketika atau dengan pengurangan batang rokok atau penundaan dia merokok, itu kalau lingkungannya tidak mendukung, artinya dia pulang ke rumah, di rumah ada asbak, contoh paling gampang deh, ya dia pasti akan terpacu. Kemudian juga di rumah teman-temannya main merokok sembarang di dalam atau di teras, atau ayahnya masih merokok, atau mungkin sebaliknya, ya. Nah, ini menjadi tantangan terbesar buat seseorang. Dan saya juga kalau kita bisa bilang kasihan sebenarnya, mereka sudah berjuang, cuman cobaan di luar berat banget gitu. Mereka tahu masalahnya kesehatan akan mengancam mereka, cuma berhenti susah. Nah, ini gimana kita membantu? Nah, tugas konselor di sini atau layanan UBM mencoba memberikan bantuan, informasikan kepada lingkungan sosial dalam mendukung upaya dia berhenti merokok, at least di lingkungan keluarganya. Teman-teman mungkin sudah tahu tentang siklus adiksi nikotin. Secara gampangnya saja, di dalam sebatang rokok ada nikotin, gitu dibakar ya, dihisap, dia langsung masuk ke dalam otak, itu butuh waktu paling lama 10 detik ya. Karena lewat bawah lidah itu langsung ya. Setelah itu ditangkap, sarap, lalu lepaskan dopamin. Dopamin itu hormon bahagia. Hormon bahagia itu seperti kita terima gaji ke-13, Pak Bu ya. Tiba-tiba bahagia yang sangat
yang muncul karena reaksi atau efek-efek normal ya, efek-efek yang karena perasaan kita bahagia, senang gitu ya. Anak kita naik kelas, dibelikan sepeda, itu anak itu bahagianya karena memang efek dopamin yang pas secara normal. Nah ini tidak, dia dipacu untuk keluar dopamin ya, oleh nikotin ini, jadi sampai berkali-kali efeknya. Setelah dilepas, dopamin ini akan memberikan rasa nyaman yang sangat luar biasa. Makanya bagi seseorang seniman, katanya kalau merokok itu memberikan ide, kemudian memberikan rasa nyaman, ya bisa berpikir jernih. Ini anak saya perokok. Ketika saya tanya, kamu ketika merokok apa sih yang didapatkan? Ya kan, ayah, aku kan kerjanya malam bikin gambar, dia desain di kafe desain komunikasi visual. Jadi nggak bisa konsen kalau nggak. Nah, saya bilang, ini kan dia sudah mulai kenal rokok SMA, ke lingkungan ya, jadi ke lingkungan. Saya sendiri gembar-gembar rokok, cuma di rumah ada yang ngerokok, gimana coba? Sakitnya luar biasa. Tapi kita tetap ya namanya berjuang terus untuk generasi muda ke depan, apalagi kita mau menerima bonus demografi yang luar biasa 2035, kita hanya punya 2 pilihan, generasi sehat apa sakit. Nah, kita nggak bisa nunggu nanti, harus sekarang dimulai perubahan ini. Ayo teman-teman semua di sini yang di Jawa Barat, kita niat dulu aja ya, yang penting buat generasi muda, supaya tidak ada perokok pemula lagi, sekarang yang tinggi angkanya ya. Cukup yang sudah ada ini kita layani untuk berhenti merokok. Lalu kalau kita lihat dopamin ada, dihasilkan, dia akan berkurang ketika kita tidur, ya, akan hilang. Nah, pagi-pagi maka seorang yang adiksi nikotin tinggi itu pasti akan mencari rokok. Belum sikat gigi udah nyari rokok bangun tidur ya. Karena apa? Memang sudah kosong, perlu direfill. Nah, ini kita lihat ini ya beberapa kali itu 300% ya pemicunya kalau kita rokok untuk mengeluarkan efek dopaminnya. Luar biasa. Nah, untuk beberapa hal yang bisa kita pelajari kalau seseorang berhenti merokok, itu ada hal-hal yang akan terjadi secara normal ya, efek-efek dari proses pemulihan tubuh kita atau organ tubuh kita. Ya, kalau kita lihat di sini, kurang dari 4 minggu apa saja? Mungkin ada rasa depresi, ya, sulit konsentrasi, biasanya dibuat nyaman, tiba-tiba berhenti, stoknya nggak ada, jadi sulit konsentrasi, nggak galau lah, galau, gabut atau apa bahasanya. Itu tidak sabar. Nah, kemudian pada minggu-minggu berikutnya dia akan cemas yang meningkat, tiba-tiba nafsu makan tinggi, ya, lalu berat badan naik segera. Nah, ini adalah tantangan buat seorang perokok. Nah, tapi harus diinformasikan sama seperti seorang wasar kusta menyampaikan informasi pemberian MDT, ya. Kita informasikan tentang nanti anak atau kulit ibu akan berwarna gelap ya sedikit karena efek obat itu. Nanti kencing ibu atau air urin ibu akan berwarna merah atau berwarna kemerahan. Nah, itu harus diinformasikan supaya tidak kaget ketika seseorang sudah didiagnosis menderita kusta, PP atau MB. Nah, sama ini juga kita harus informasikan tentang efek putus nikotin ini. Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Karena, nah, itu kita harus sampaikan. Nah, efek ini kenapa tidak bisa tidur. Cukup. Sebenarnya bagi saya challenge-nya cukup menarik ya buat seorang konselor, nggak lurus-lurus aja ya. Ini beda dengan konseling gizi, ya. Konseling gizi atau konseling HIV. HIV lah lebih ke arah ini ya, stigma dan ini. Ini kalau ini lebih ke arah pada bagaimana kita menginformasikan dengan baik, ya, dengan benar, lalu membantu merencanakan. Jadi membantu merencanakan maksudnya adalah setiap keputusan yang diambil memang semuanya keputusan dari seorang klien, hak prerogatif pasien, ya. Nggak boleh kita mengarahkan metodenya ini aja Pak, tidak. Biar dia pilih. Kita punya 3 metode Pak. Bapak akan memilih atau lebih suka pada metode yang seperti apa, ya. Tapi selalu ditekankan pada umumnya metode yang berhasil itu metode yang berhenti seketika Pak, pada umumnya sih. Jadi tidak memaksakan, cuman mengarahkan sedikit-sedikit itu untuk pilihan berhenti merokok metodenya. Nah, ini studi yang karena kita punya klinik UBM pertama kali di Rumah Sakit Persahabatan, teman-teman mungkin sudah ada yang pernah membaca literaturnya.
Jadi studi tentang klinik UBM ini sangat sering dilakukan tim UBM di sana. Ya, beberapa kita bisa melihat beberapa kasus-kasus ya, kecemasan, impatient, angry, dan lain-lain itu ada. Makanya kenapa ada tadi di sini ya, mudah tersinggung, cemas. Ternyata benar setelah diteliti. Ada peningkatan nafsu makan, pusing ya. Rata-rata ya sekitar rata-rata antara 30 sampai 50% kejadiannya di sini. Sekarang langkah-langkahnya sebenarnya kita secara singkat aja. Langkah-langkah yang ada dalam UBM itu pertama identifikasi awal. Maksudnya di sini adalah identifikasi awal. Pada awalnya kita sudah melihat bahwa setiap kasus pasien yang mau berhenti merokok itu punya kondisi yang berbeda-beda. Apakah itu motivasinya, apakah itu keinginannya, apakah itu juga adiksinya. Karena semakin itu adiksinya semakin tinggi, motivasi semakin rendah, ya, keinginan juga sangat susah, berarti konselor ini harus mempunyai peluru yang kuat. Wah, ini harus pakai bom ini, gitu misalnya ya, ibaratnya gitu. Tapi kalau ketemu setelah wawancara, dia motivasi tinggi, nanti ada cara mengukurnya ada ya. Kemudian keinginannya juga cukup kuat, adiksinya juga rendah. Nah, ini sih konselornya tinggal dipakai ilmu komunikasi yang bagus, efektif, dan sedikit ada mengajak ya. Ini insya Allah bisa dilanjutkan ya, berhenti merokoknya. Ya. Lebih mudah lah. Ya. Yang lain-lain adalah terkait dengan pengukuran kadar CO atau mungkin arus puncak ekspirasi ya, atau untuk melihat uji fungsi paru. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Yang kedua, evaluasi dan support motivasi. Di sini juga kita bisa melihat nanti apa yang dikerjakan. Dan lalu 3, tentukan terapi yang diberikan, apa yang akan kita rencanakan maksudnya buat klien itu, serta jangan lupa ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini sangat penting karena untuk melihat kemajuan atau progres apa yang sudah dikerjakan oleh si klien atau si perokok yang ingin berhenti merokok tersebut. Di langkah pertama ini yaitu identifikasi upaya berhenti merokok. Memang ada beberapa identifikasi profil perokok seperti questionnaire Hall, nanti teknisnya di pelatihan ya. Ini untuk mengukur tentang keinginan berhenti merokoknya ya. Lalu indeks beratnya merokok, berapa batang rokok ya, dan berapa tahun, nanti bisa kita hitung. Apa sih gunanya data ini? Kita sebenarnya untuk meng-cross-check ya, meng-cross-check terkait dengan satu adiksinya, kemudian yang kedua tingkat kesulitan dia dalam menghadapi efek putus nikotin. Kita bisa melihat semakin dia berat, ya, maka ya diyakini efek putus nikotin akan lebih tinggi, lebih berat dialami oleh perokok ini. Jadi kita harus siap dengan layanan konseling yang cukup terencana dan cukup baik, sehingga diharapkan dia bisa memperbaiki perilaku berhenti merokok ini, perilaku merokoknya saya. Nah, di sini identifikasi status merokok dan strategi berhenti merokok. Jadi kalau kita lihat ada klien yang mau berhenti merokok di sini ya, kita bantu dengan langkah 4T. 4T itu tante tontil ya, tanyakan, kemudian telaah, tolong dan nasihati, serta tindak lanjut. Tadi sudah kita lihat ya. Ini modifikasi dari cara yang di Amerika. Lalu klien yang belum ingin berhenti merokok, kalau dia belum ingin berhenti merokok gimana? Ya kita harus tingkatkan motivasinya dengan semangat motivasi. Pendekatannya gimana? Malam pendekatan motivasi banyak ya. Tadi sudah kita lihat dari aspek psikologi si perokok atau lingkungan sosial perokok itu. Jadi kita bisa melihat dari keluarga dia siapa yang paling disayang, paling yang perhatian sama dia. Nah itu yang pendekatannya ke arah sana motivasinya. Apakah cucunya, anaknya kita pendekatannya. Nah konselor harus pandai nanti bagaimana memberikan atau menstimulus mereka. Sebentar. Maaf sebentar. Berikutnya klien yang baru berhenti merokok. Nah ini kalau yang baru berhenti merokok biasanya dia masih hangat-hangat tai ayam misalnya ya.
dia masih bisa berkambuh. Jadi kita harus tetap motivasi, lanjutkan kegiatan untuk meningkatkan semangat motivasi. Lalu identifikasi yang lain adalah klien yang tidak pernah merokok. Nah, ini kalau ini sih tinggal lanjutkan, berikan selamat ya, diberikan rewards, kemudian diingatkan selalu untuk menjaga pola hidup bebas dari rokok. Jadi cukup memberikan suatu layanan dengan komunikasi, teman-teman nanti bisa membantu meringankan para perokok yang berhenti merokok ini. Tapi dengan catatan tadi ya, harus ada wawasan yang luas tentang efek putus nikotin untuk memberi informasi. Nah, ini adalah status berhenti merokok yang setiap session konseling ditanyakan, tapi untuk yang topik-topik yang perlu ditanyakan tidak semua ya. Nah, mulai dari identifikasi awal, riwayat berhenti merokok ya, kemudian juga intervensinya gimana, tanggal berapa, lalu apakah ada terapi. Nah, untuk di FKTP atau puskesmas, layanan yang diberikan memang hanya konseling. Kemudian kita punya upaya berhenti merokok di rumah sakit. Di sini biasanya para spesialis atau mungkin dokter yang ada di klinik UBM rumah sakit itu membutuhkan beberapa modalitas lainnya. Tidak hanya konseling, tapi mereka juga diberikan keterampilan untuk hipnoterapi atau hipnosis dan akupuntur. Nah, ini sudah diberikan sejak tahun 2017 pelatihan pertama yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Persahabatan untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat lagi ya tentang nilai keberhasilan atau withdrawal effect di sini. Jadi status ini akan satu orang satu ya, kemudian juga nanti akan dipegang sebagai progres atau keberhasilan dari monitoring berhenti merokok. Di sini diukur juga BB, TB, IMT, tekanan darah, skor Fagerstrom berapa, untuk mengukur adiksi nikotin ya. Kadar CO-nya berapa, nih diukur dengan CO analyzer. Nilai arus puncak ekspirasi berapa mili. Nah, ini diukur dengan peak flow meter. Pak, kalau nggak punya gimana? Ya udah, yang penting ada CO analyzer lah untuk bisa melihat perbandingan setiap kali dia datang berkunjung. Kemudian kalau dia ada kotinin test atau untuk urin test, itu bisa kita lihat lagi. Nah, kotinin test ini adalah bentuk lain dari nikotin yang memang diukur melalui urin. Kenapa urin? Karena urin biasanya 2-4 hari masih tertinggal kadar nikotinnya. Ya. Kalau CO ini 2 hari itu sudah hilang. Kalau orang merokok, diukur CO-nya itu, kalau merokoknya 3 hari, 4 hari yang lalu, biasanya sudah bukan dampak rokok yang 3-4 hari lalu. Kecuali dia tiap hari merokok ya. Jadi, karena CO adalah zat yang paling susah keluar dibandingkan zat-zat lain dalam rokok. Makanya CO itu kalau seorang merokok sekarang tidak bisa langsung bersih saluran parunya. Pasti paling lama 2 kali 24 jam, 2 hari. Ya. 2 hari baru hilang tuh bekas rokok yang 2 hari lalu CO-nya. Jadi jangan kaget, karena kasus yang tinggi itu kanker pita suara ya, saya paru, itu karena memang dia pertama kali ngedown di situ CO-nya. Terus yang berikutnya adalah tes untuk adiksi nikotin atau Fagerstrom. Ini pertanyaannya nanti di total ya. Berapa banyak rokok ya. Pilihannya tinggal kita lingkarin sebelah kanannya ya. Seberapa cepat menyalakan rokok pertama. Ingat ya, seberapa cepat ini ketika bangun tidur Anda pertama kali ngerokok tuh jam berapa? Bapak bangun tidur jam berapa? Jam 5. Rokok pertama kali jam 5.10. Nah, itu udah adiksi berat ya. Kalau saya tidur bangun jam 5 pagi, Pak. Oke. Kemudian Bapak yang pertama kali merokok di pagi hari jam berapa? Saya jam 9, Pak, atau jam 10. Nah, itu kemungkinan masih adiksi sedang atau mungkin adiksi yang tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau di pagi-pagi udah, Pak saya jam 5 bangun, rokok jam berapa? 5:30, Pak. Nah, itu udah, dia cari rokok berarti. Artinya apa? Adiksinya cukup tinggi. Itu belum kita total, tapi nantinya akan kita total ya. Ke bawah ini pertanyaannya, lalu kita total berapa poinnya. Itu yang akan kita lihat. Kalau dia poinnya 7-10, maka adiksinya tinggi dia. Tapi kalau cuma sampai 3 ya ini rendah. Kalau rendah, adiksi rendah itu biasanya efek putus nikotinnya tidak separah orang yang punya nilai 4-6 atau 7-10. Ya.
Kemudian menilai tingkat motivasi UBM. Di sini kalau orang mau diketahui motivasi berhenti merokok, tinggal ditanyakan saja dengan menggunakan skala angka ya, skala Likert. Jadi 0 sampai 10. Kalau misalnya Bapak sekarang ini ingin berhenti merokok, digambarkan dengan angka 1 sampai 10 untuk motivasinya, berarti Bapak akan pilih angka berapa? Ya, artinya motivasi Bapak di angka berapa? 0, 1, 2, 3, 10. Nah, dia akan milih. Kalau pilihan motivasi masih di bawah 5 ya berarti motivasi masih rendah ya. Kita perlu ada penguatan motivasi tadi. Harus ada strategi penguatan motivasi. Jangan langsung pada konselingnya atau muatan pesan yang akan disampaikan. Kita nanamkan anchor-nya ketika sudah memang motivasi cukup tinggi. Nah, kemudian ini beberapa statement yang mungkin bisa kita lihat sebagai keinginan berhenti merokok. Apabila ada statement, saya sudah memutuskan untuk tidak berhenti merokok seumur hidup, berarti ini teman kita ini atau orang yang berbicara ini memang sudah tingkat yang prakontemplasi atau orang yang masih ragu-ragu atau menolak sama sekali ya. Dia menolak sama sekali, rejected dengan usulan berhenti merokok. Jadi gimana? Ya ini tidak bisa langsung dikonseling pertemuan awal ya. Yang bisa kita lakukan apa? Kita harus ada untuk memberikan penguatan motivasi ya, untuk bisa bergeser ke arah bawahnya, mungkin sekarang ke arah yang lebih siap ya. Nomor 7 misalnya, saya berencana. Ini kalau udah nomor 6 ya, 6, 7 ya. Ini teman-teman harus bisa melihat bahwa ini suatu keinginan berhenti merokok yang sudah kita siapkan ya. Artinya sudah mulai bisa kita siapkan. Kalau sudah ke arah 9, nah ini berarti kita sudah siap yang lebih mudah ya, untuk lebih mudah lagi. Ini untuk melihat keinginan seseorang untuk berhenti merokok. Coba ditanyakan iseng-iseng kepada, kalau ibu punya suami perokok, coba ditanyakan iseng-iseng deh terkait dengan hal ini. Jawabannya yang mana? Kalau jawabannya ada salah satu di antara ini, berarti posisi dia masih di poin berapa gitu. Ini buat untuk latihan, coba untuk teman atau untuk anak ya, atau untuk orang tua yang masih merokok, tanyakan ini, keinginan untuk berhenti merokok. Nah, untuk melihat tingkat kesiapan, memang ini kita bicara tentang perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada beberapa model yang bisa digunakan, tapi untuk model yang terkait dengan adiksi, ini kita pakai model yang ini ya, Prochaska di Clementi yang kita ambil dari Dr. Bowo ini ya. Jadi ada tahapan-tahapan dalam seseorang untuk berubah perilakunya. Tahap pertama kita sudah kenal nih prakontemplasi ya. Artinya dia belum berpikir sekali untuk berubah atau belum berpikir untuk berhenti lah. Kadang ini semakin tua bukan semakin gampang ya. Artinya kalau usia 50 tahun ke atas perokok datang atau mungkin jadi klien tuh biasanya udah reject duluan. Karena mereka sudah lama merokok ya, udah sering gagal juga. Lo tau apa sih ya, digituin malah nanti ya. Kita udah berapa kali gagal mulu, gagal maning katanya gitu. Oh ya udah. Berarti memang sudah prakontemplasi. Tugas kita adalah mengubah dia nanti ke tahap kontemplasi. Bagaimana caranya untuk dia bergeser ke tahap kontemplasi atau dia sudah mulai berpikir bahwa merokok itu tidak baik atau tidak sehat. Nah, itu tugas kita. Tugas konselor membantu dalam membawa ke arah ini. Mudah atau sulit Pak? Tergantung. Kalau teman-teman sudah sering latihan, sering berinteraksi dengan masyarakat, oh karakternya begini ya. Itu biasanya relatif lebih mudah bagaimana membawa dia ke arah kontemplasi. Tapi dengan catatan tadi, Bapak Ibu harus menguasai gejala apa sih kalau putus nikotin. Nah itu harus dikuasai betul-betul supaya tidak ada nanti argumentasi kita yang kok nggak klop dengan apa yang dia alami. Itu biasanya kita harus pelajari dulu. Yang ketiga, kita akan masuk pada tahap persiapan atau preparation di mana seorang klien ini sudah mau dan siap berhenti merokok. Ya. Kalau sudah siap ini tinggal kita tawarkan metodenya. Oh Pak, kami biasanya atau kami sudah ada 3 metode untuk berhenti merokok. Ini kalau UBM ya.
yang mulai dari berhenti seketika, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengurangan batang rokok setiap hari, atau penundaan. Misalnya biasanya ngerokok jam 6, besok jam 7, besoknya lagi jam 8, sampai pada akhirnya batang rokoknya ikut berkurang ketika perencanaan untuk berhenti merokoknya sudah disusun seperti itu. Lalu keempat, tahap aksi. Tahap aksi ini adalah tahap yang sudah dilaksanakan oleh si klien. Harapannya dia sudah berhenti merokok ya, dan bisa langsung pada tahap maintenance. Tahapan maintenance ini adalah tahap menjaga supaya dia tidak merokok. Kita mengenal beberapa tahapan, ada yang 3 bulan berhenti merokok, itu kita kasih reward ya. Di pencatatan pelaporan juga gitu, ada 3 bulan berhenti merokok, berhasil, bagus. Belum selesai itu, karena masih ada tantangan, karena kita masih setahun ya. Kemudian 6 bulan dia masih, ya. Sampai pada akhirnya kita bisa permanen exit ini bila dia tidak merokok dalam 1 tahun. Ya, mudah-mudahan tidak ada gejala-gejala atau godaan-godaan lain ya. Tapi kalau masih dalam 3 bulan, 6 bulan itu biasanya masih ada kemungkinan relapse kembali. Tadi faktornya cukup banyak. Jadi ini yang coba kita kembangkan, disiapkan oleh tim layanan UBM. Ingat aja kalau memang udah tahap kontemplasi, jangan langsung kita berbusa-busa cerita tentang bahaya rokok. Tetap akan di-reject sama dia. Jangan kan ngomong rokok ya, ngomong udah menanyakan, udah wawancara aja udah susah di sini. Makanya untuk tahap kontemplasi kita harus bawa dulu dengan semangat motivasi atau tahapan untuk meningkatkan motivasi dengan strategi 5R ya. Nanti ada strategi 5R. Lalu baru setelah mulai berpikir udah kontemplasi, udah ragu-ragu, kita masuk. Itu dia. Ini kuncinya. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah pernah mempelajari NLP atau komunikasi ya, komunikasi interpersonal ini hampir sama sebenarnya. Ya, ini untuk terapi. Kalau terapinya memang kita ini tidak ada farmakologi. Kita lebih ke arah non farmakologi tentang usaha sendiri, kemudian konseling ya, dan terapi supporting. Jadi di sini terapi supporting ini yang sudah dilatihkan hipnoterapi, akupuntur, akupressure. Ada yang mengkombinasi, ya, rumah puskesmas yang sudah mencoba dan sudah berhasil. Nah, mungkin lain kali kita akan coba angkat profilnya supaya teman-teman bisa minimal bisa belajar apa sih yang apakah bisa maksimal untuk menghentikan berhenti merokok. Nah ini kita akan coba puskesmas tersebut ya. Jadi oh ya, untuk efektivitas konseling di UBM memang sudah kita cobakan survei, itu yang terbaik adalah 30 menit Pak. Jadi tidak terlalu lama. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan terkait dengan Pak, di era pandemik bagaimana COVID-19 ini, apakah dihentikan atau tidak? Kita bilang bahwa sepanjang memang betul tadi disampaikan untuk kaitannya ke luar gedung, contoh ke sekolah, yang sementara belum dilakukan. Karena tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan, kemudian juga berisiko terlalu besar terhadap transmisi COVID-19. Jadi kita lebih cenderung untuk memfilternya di lingkungan layanan puskesmas. Misalnya nih ya, sambil kebijakan puskesmas bagi seseorang yang mau berhenti merokok atau mau konseling ya harus bisa dilayani dengan membawa surat rapid, misalnya gitu ya, surat rapid non reaktif yang masih berlaku. Misalnya gitu. Kemudian juga menjaga protokol jaga jarak ya, lalu menggunakan APD misalnya ini. Jadi sesuaikan aja dengan juklak yang sudah dikeluarkan. Tapi jangan sampai menghentikan program. Karena di penyakit menular juga sama ya, yang namanya intensive case finding, itu Indonesia Timur, itu harus terus dijalankan untuk eliminasi penyakit-penyakit kayak kusta dan lain-lain, itu tetap jalan. Tapi yang protokolnya lebih ketat, lebih keras. Ya, apalagi yang mau mengambil obat puskesmas, obatnya kan tiap bulan itu diambil. Nah, ini kita langsung masuk pada cara berhenti merokok. Memang tadi saya sampaikan ada 3 cara yang ditawarkan. Oke, saya kan cara pertama adalah berhenti seketika. Yang maksudnya apa? Sekarang memang masih merokok, tapi besok sudah tidak sama sekali.
Nah, ini berhenti seketika. Untuk sebagian orang atau kebanyakan kasus, cara ini yang paling efektif dan berhasil. Ya. Nah, tapi untuk beberapa kasus berat, memang dibutuhkan bantuan medis untuk mengatasi efek ketagihan. Ini kalau seperti kasus seperti ini memang ranahnya sudah dirujukan ya, sudah di rumah sakit yang punya layanan klinik berhenti merokok. Nah, itu. Kemudian ada cara kedua, ini adalah menunda. Menunda saat mengisap rokok pertama. Jadi mungkin kita hari pertama ya jam 9. Kemudian hari kedua jam 11. Ya ini semuanya direncanakan dan dibicarakan dengan pasien. Ini hanya contoh ya. Jadi pasien yang memutuskan memilih metode apa, kemudian pengurangannya gimana dan jamnya gimana. Nah, ini contoh yang sudah ditulis di sini ya. Jadi nanti ya, kita lihat hari ke-7 jam 9 dia terakhir merokok. Ya. Artinya apa? Artinya kita berusaha mengendalikan efek putus nikotin secara pelan supaya tidak terasa, tapi memang kita tetap informasi efek putus nikotinnya diberikan. Ya. Kita tahu dari ada beberapa kasus di layanan Quitline berhenti merokok alias layanan yang melalui via telepon online, itu banyak teman-teman penelpon atau yang berhenti merokok itu mencoba berhenti merokok dengan cara penundaan ataupun pengurangan batang rokok. Dari tahun 2017, report rata-rata itu yang menggunakan layanan Quitline itu berhenti merokoknya itu 30% rata-rata. Sesuai dengan studi yang ada di WHO ya, 30% memang rata-rata dari klien berhenti merokok lewat telepon itu dia berhasil. Sisanya ada yang kambuh ya, ada yang drop out dan lain-lain. Tapi memang ada studi, ada survei setiap akhir tahun sejauh mana efektivitas dari layanan Quitline ini melayani masyarakat dalam rangka berhenti merokok. Nah, untuk UBM kita cara kedua penundaan ya, cara ketiga adalah pengurangan. Maksudnya apa di sini? Ya, kita mengurangi batang rokok. Ya, secara berangsur-angsur sampai 0 batang. Di sini kasusnya misalnya rata-rata mengisap 28 rokok per hari. Kemudian berhenti merokok direncanakan dalam 7 hari. Maka hari pertama dia mulai untuk program berhenti merokok ini dengan konselor, maka hari pertama 24 batang yang ditoleransi bisa dihisap. Hari kedua itu 20 batang. Nah, ini komitmen atau komitmen si perokok ini memang sangat dibutuhkan ketika dia memutuskan berhenti merokok dengan cara pengurangan. Dan komunikasi selanjutnya atau mungkin intensitas monitoring itu hanya via WA ya, via WA atau via telepon ini dan selalu memberikan reward serta ucapan yang membangkitkan semangat seseorang itu untuk upaya berhenti merokoknya. Berat loh. Dari 28 jadi 24 jadi 4 batang itu berat buat mereka. Nah, kita harus hargai, kita selalu reward. Sukses Pak, usaha keras Bapak berhasil gitu ya. Nah, sampai hari ke-7. Nah, ini adalah 3 cara yang memang ditawarkan dalam Juknis UBM di FKTP yang mudah-mudahan nanti ke depannya bisa bentuk latihan atau praktek ya. Ya, untuk pelatihannya ini hanya sekedar pengenalan dulu. Kemudian ada langkah keempat yaitu langkah tindak lanjut. Ya, langkah tindak lanjut ini nanti lebih ke arah monitoring keberhasilan ya, motivasi dan kendala. Jadi kalau kita ingin menentukan keberhasilan jangka panjang, kita mungkin tahapan ini. Ya. Kemudian klien kita harus dijadwalkan secara rutin untuk datang kembali setiap 2 minggu sekali. Di dalam 2 minggu apakah memang dilepas? Tidak ya. Mungkin dalam 2 minggu itu kita sampaikan atau kita tindak lanjuti progresnya seperti apa, kendalanya apa. Pak, saya baru 2 hari berhenti merokok nih Pak. Cuman saya kok mengalami pusing-pusing dan itu harus segera dikasih kabar. Oh Bapak nanti proses itu normal Pak, ya gitu ya. Yang penting Bapak banyak minum air putih saja, karena memang ini proses penyembuhan atau pemulihan sebelumnya memang keracunan Pak dengan asam rokok itu. Seperti itu misalnya ya. Jadi
informasi-informasi tersebut jangan sampai putus, 2 minggu baru ketemu ya. Lalu penilaian tingkat keberhasilan berhenti merokok itu yang pertama selalu menilai motivasi, apakah semakin hari semakin baik, semakin tinggi. Nah ini kita terus nilai. Lalu kalau ada kendala yang timbul kita sampaikan, misalnya ya, ketika sudah kita kasih metode dia sudah berusaha berhenti merokok, ternyata dia sleep itu dia merokok. Oh Pak, maaf Pak, saya kemarin terpaksa merokok 1 batang. Kenapa? Iya, soalnya ini aduh, ada asbak di rumah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terangsang lagi. Ya udah, untuk pertemuan berikutnya ajak istri Bapak ya ke sini ya, misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita sampaikan beberapa pesan-pesan pada istri. Ibu, Bapak sedang berjuang untuk mengurangi kebiasaan merokoknya. Mudah-mudahan Ibu dapat membantu. Apa tuh Pak? Ya misalnya jauhkan seluruh rumah dari atribut-atribut yang bisa merangsang Bapak merokok. Apa tuh? Jangan sampai ada buntung rokok, asbak. Ini Bapak ngeluh ada asbak, jadi bisa itu alasannya. Ya, itu contoh ya. Jadi kita bisa memberikan atau mengevaluasi kendala yang timbul itu harus kita putuskan untuk bisa diantisipasi. Lalu apakah ada gejala withdrawal efek tadi sudah ya. Lalu ada pertemuan itu ada penilaian parameter klinis, diukur berat badannya, kemudian tensi juga. Kalau ada alatnya kita ukur harus puncak ekspirasi, apakah fungsi paru sudah makin baik ya. Apakah kadar CO-nya turun. Nah, ini bisa kita ukur lagi. Nah, apabila diperlukan terapi tambahan, ya ini kan harus ada rujukan ke Yankes lanjutan. Untuk itu sepanjang kita masih bisa melayani dia dengan konseling dan tahapannya tidak ada penyakit penyerta yang ditimbulkan, silakan dilayani di level puskesmas dulu dengan konselor yang ada. Saya yakin konselor yang ada cukup pengalaman kalau nanti sudah dilatih ya, karena sudah terbiasa dengan kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi ini 4T tadi ya, tata laksana UBM ini kita pasti ada langkah 4T yang akan kita jalankan, lalu kita punya penanganan khusus nikotin, lalu ada juga penanganan perubahan pelaku, dan konseling motivasi. Nah, 4 kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat terpadu, terfokus, untuk bisa nanti diaplikasikan dalam layanan upaya berhenti merokok. Nah, ini beberapa petunjuk praktis ini adalah sama seperti 4T tadi ya. Akhirnya saya hanya memberikan comparison bahwa kita punya versi Indonesia, tanyakan, telaah, tolong, dan nasihati, serta tindak lanjut. Disingkat tante tontil tadi ya, untuk menghafal urutannya. Mudah-mudahan bisa menjadi ya, menjadi model buat negara lain. Indonesia punya juga ya punya lah. Kita tadinya mau ngikutin yang atas nih, tapi ternyata dari teman-teman PDPI yang sudah membantu kementerian cukup intens sejak 2014 yang lalu itu, udah Pak, kita punya versi sendiri. Ya, versi inilah yang akhirnya kita jadikan di dalam Juknis menjadi suatu jargon tante tontil ya, untuk menggampangkan. Oh ya, ini tadi sudah kita singgung sedikit. Kalau ditanyakan apa saja yang ditanyakan itu ya, apakah perokok bukan, tipe passion ya, profil perokok, sejauh mana tingkat adiksi, apakah ada orang lain yang merokok selain diri si klien, lalu kita ukur juga kadar CO dan pico atau harus puncak ekspirasinya. Tadi ya sudah kita singgung, tanyakan sudah, saya rasa ini sudah kita cium juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa coba di suami atau di teman ya, sejauh mana sih motivasi dan keinginan berhenti merokoknya ya. Kemudian kalau tolong dan nasihati, di sini jelas orang itu sudah siap untuk ditolong dan siap dinasihati apa saja yang diberikan, berarti terkait dampak rokok, manfaat berhenti merokok. Juga kita bisa tambahkan poin advokasi, poin untuk mengajak dia berhenti merokok dengan cara apa? Dengan cara kita pendekatannya pada intervensi pabrik tembakau ya di dunia ini, karena kan kita tahu iklan tembakau itu luar biasa ya. Iklannya dari jam 9 sampai jam 5 subuh
Dan itu luar biasa, sangat sangat masif, dan sekarang sudah masuk media online. Bapak buka detik.com, buka apapun itu akan muncul ya, kayak semacam tampil banner gitu ya, gitu, iklan-iklan itu. Jelas itu akan menstimulan perokok yang akan berhenti merokok. Saya perokok, baru berhenti merokok, buka itu, ingat lagi. Nah itu ya tantangan kita yang sangat luar biasa ya. Kemudian untuk pasien yang berhenti merokok, kita berikan konseling, tentukan tanggal. Jadi tanggal ini dan metode ini memang semua dibicarakan, diputuskan bersama dengan klien ataupun pasiennya. Nah, bagaimana kalau yang belum termotivasi tadi? Kalau belum termotivasi, tetap kita harus wawancara untuk memberikan motivasi. Atau kita dengan prinsip-prinsip pendekatan pada aspek psikososial atau sosial, lingkungan sosialnya sendiri. Ini dia yang untuk intervensinya ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan secara detailnya tahun depan ya. Kota Bandung berapa puskesmas ya? Ini Jawa Barat ya, maaf ya. Jawa Barat atau Kota Bandung mungkin. Jadi mungkin kita lihat kalau memang Kota Bandung sudah bersiap dengan layanan UBM-nya, alhamdulillah ya. Target kita kan 40% layanan ya. Punya 40% puskesmas punya layanan ini untuk tahun depan ya. Nah, ini tindak lanjut sama tadi ya. Oke. Ini sih sekedar alatnya ya, alat yang digunakan, kemudian kita lihat manfaatnya, kemudian itu ini nikotin urin tadi saya sampaikan, ini biasa digunakan untuk screening anak sekolah. Jadi kalau ada 100 anak sekolah yang diukur CO, filter keduanya kita gunakan kotinin urin. Kotinin urin adalah bentuk nikotin yang dalam urin yang bisa terlihat walaupun sudah merokok 2 hari, 2-4 hari. Jadi kalau pelajar itu anak-anak, sekarang banyak anak wanita yang merokok, tapi begitu kita screening dia pakai CO, ditiupnya salah. Kalau kita jeli, kita langsung akan pisahkan itu orang yang salah niupnya, kita suruh tes ulang pakai nikotin urin. Nah, maksudnya apa? Ketika dia terdeteksi sebagai perokok aktif, perokok pemula di sekolah, kita wajib atau UBM sekolah wajib membina mereka selama dia masih pendidikan di sana ya, selama 6-8 minggu untuk ditindaklanjuti. Kalau mereka gagal, rujukannya ke puskesmas yang punya layanan UBM. Nah ini memang sudah sebagian sekolah sudah menggunakan ini. Nah kalau misalnya hasil akhir, kalau ditanya memang ada 2 ya, ada berhasil, ada gagal. Kalau berhasil berarti itu suatu keberhasilan yang sangat respect ya, sangat dihargai, sangat bagus. Kenapa? Karena upaya konselor dan upaya si pasien. Kemudian kalau gagal ini kenapa? Apakah perlu tambahan terapi atau perubahan metode untuk berhenti merokok atau perlu rujukan? Nah ini silakan dievaluasi kembali kekurangannya di mana. Bukan berarti gagal ya, gagal konselornya bukan. Biasanya ada faktor-faktor X yang nantinya setelah dievaluasi ternyata muncul karena perlu ada terapi tambahan, perlu ada rujukan karena dia punya penyakit, atau hal-hal yang ternyata metodenya salah, misalnya gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi hasil akhir. Hasil akhir ditentukan setelah menjalani program selama 3 bulan. Nanti bisa kita lihat. Ini algoritma yang dipakai untuk UBM bisa ditempel ya, atau mungkin ditaruh di meja sejauh mana yang akan bisa membantu apa yang dikerjakan konselor ketika terjadi keluhan, apa yang dikerjakan konselor ketika ada yang merokok dalam rumah, apa yang dikerjakan konselor apabila mungkin terkait dengan dia merokok bila ada masalah, ya. Apa yang dikerjakan bila memang dia sudah berhenti tidak merokok. Nah ini seperti ini ya. Ini semua memang menjadi algoritma 4T ya, 4T. Ini untuk kelanjutan yang tadi.
Kita lihat sampai dengan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas tambahan. Ya. Nanti akan secara teknis teman-teman akan dapatkan ketika pelatihan dilaksanakan. Karena memang kalau kita membelikan satu pokok bahasan UBM saja memang kurang lengkap. Mengingat satu kesatuan UBM itu komponennya ada beberapa. Ada kemampuan konselingnya, karena konseling terkait adiksi ya. Lalu rohnya ada di UBM, praktek UBM. Kemudian di sini ada keterampilan mengukur. Semua jadi satu. Termasuk yang satu yang lagi tentang pencatatan pelaporan. Karena ini masuk dalam Renstra, maka fungsi yang keempat, catatan pelaporan tidak boleh luput. Nah, sekarang memang sudah ada sistem informasi PTM, di mana sudah terintegrasi, kita bisa memasukkan untuk data UBM yang sedang dijalankan oleh Puskesmas. Mudah nanti teman-teman Dinkes Kota Bandung yang akan bisa memberikan tambahan ini ya. Kemudian ya itu mungkin akhir dari pemaparan tentang UBM, upaya berhenti merokok, yang diharapkan bisa dapat ditambahkan sebagai layanan di Puskesmas untuk membantu masyarakat yang masih merokok untuk bisa berhenti merokok. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.